Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Kak Mauli ya, Mauli dipanggil Mauli aja ya. Saya di sini Salwa Aziza sebagai konselor. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ya udah bersedia mau datang ke sini. Terus gimana tadi udah sarapan? Udah. Kak Maulinya kerja kuliah. Jadi Kak Mauli di sini kita akan sebelumnya di sini proses konseling ini mungkin akan kita lakukan mungkin selama kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Saat itu kemudian di sini konselingnya itu Mbak Mauli bebas mau cerita apa aja, mau berkeluh kesah boleh. Jadi dalam proses konseling ini cerita Mbak Mauli insya Allah akan aman, dan saya harap Mbak Mauli di sini mau terbuka untuk menceritakan apa keluh kesahnya atau apa yang ingin diceritakan. Terus juga saya harap Mbak Mauli bisa melakukan ini dengan sukarela ya. Saya harap begitu karena Mbak Mauli juga sudah ada di sini. Kemudian perlu kita ketahui bersama kalau di dalam konseling itu keputusan akhir dan penyelesaian masalah itu keputusannya tetap ada di tangannya Mbak Mauli, di tangannya Kak Mauli, dan saya di sini hanya membantu untuk mendengarkan, membantu mengarahkan bagaimana Mbak Mauli akan menyelesaikan ya. Jadi bagaimana Mbak Mauli diceritakan bagaimana kesehariannya misalnya lancar atau ada yang dirasa berat atau yang kewalahan. Semisal untuk perkuliahan sekarang ini mungkin saya merasa cukup berat ya untuk menjalannya secara, karena kita udah masuk ke semester akhir, penghujung semester. Jadi kan beban tugas kita cukup banyak, belum lagi kita harus mengerjain proposal kita pribadi ya. Terus belum juga amanah yang harus saya kerjakan di organisasi, itu membuat saya cukup kewalahan lah dalam melaksanakan atau mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas saya dalam keseharian. Ya itu sudah. Apa yang Mbak Mauli merasa kewalahan? Apakah memang beban tugasnya, tapi apakah Mbak Mauli enjoy dalam menjalankan tugas tersebut, atau mungkin Mbak Mauli merasa mungkin menyesali beberapa keputusan terkait dengan organisasi atau mungkin akademiknya? Sebenarnya kalau dari segi enjoy itu saya mencoba untuk enjoy dengan setiap tugas yang diberikan oleh saya sendiri, dan juga mencoba untuk enjoy juga dalam melaksanakan amanah atau tugas dari organisasi sendiri. Tapi ada kalanya saya merasa kewalahan itu ketika semua beban tugas dari dosen itu saya sendiri yang tanggung, sedangkan teman-teman saya ya tidak banyak beban begitu. Karena kan ya pasti kita tahu lah
semua teman-teman kita yang di kelas ya nggak semua pasti akan berperan aktif dalam mengerjakan tugas. Jadi alhasil saya lebih banyak terjun langsung, apalagi masalah penelitian kita lebih banyak penelitian sih kalau sekarang, makanya saya merasa kewalahan. Dan untuk organisasi sendiri memang saya cukup kewalahan sih ya, karena karena saya di divisi Medcom ya, sekretaris divisi Medcom. Mungkin kalau yang sekretaris biasa itu masih cuman membuat surat, membuat laporan, narasi dan sebagainya. Tapi kalau yang sekretaris divisi Medcom itu double kerjaannya, jadi mereka ngirim juga. Itu yang buat saya cukup kewalahan ya. Tapi alhamdulillah dari teman-teman organisasi saya itu cukup memaklumi karena saya terlalu banyak tugas. Jadi alhasil sekitar 1 minggu yang lalu itu saya di organisasi karena saya fokus ke penelitian. Jadi di kampus penelitiannya berkelompok ya, lebih banyak berkelompok, makanya bebannya Mbak Mauli merasa pernah kelompoknya kurang berpartisipasi organisasi. Juga Mauli cukup kewalahan karena memang jabatannya ya kalau kita bilang ada bukan di organisasi berperan juga. Jadi Mbak Mauli merasa mungkin ya. Terus biasanya Mbak Mauli bagaimana perasaannya ketika teman-temannya mungkin kurang berpartisipasi atau di organisasi juga mungkin kurang dibantu sama anggota-anggotanya? Kalau dari segi akademik atau di kelas sendiri, kalau misal ada dari teman-teman kelompok saya yang tidak berpartisipasi atau tidak bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, mungkin ya kalau kesal sih wajar ya, karena kan masa kita sendiri aja yang mengerjakan tugas gitu kan. Tapi ada sisi lain yang saya perhatikan, yaitu ketika teman-teman lain kalau misalnya saya tidak tarik mereka atau dorong mereka buat ikut kerja langsung, itu kan nanti efek sampingnya mereka sendiri tidak akan mendapatkan nilai yang sempurna dan lain sebagainya. Jadi kalau dari segi akademik itu kalau kesal sih wajar, tapi harus kita lihat dulu jaga kita itu kalau mereka punya potensi, dorong mereka buat sama-sama ngerjain. Kalau dari segi organisasi sendiri itu saya sebenarnya agak kesal di bagian ya, karena kita di Medcom ya, saya cuma kesal di bagian desain ataupun editing ya, karena kan selain desain sendiri itu saya juga ngerevisi setiap desain, entah itu dari PDD maupun Medcom itu sendiri. Jadi kan plus saya harus kerjain, jadi agak jenuh dan kesal juga ya, kayak ini udah kita bilangin berapa kali tetap aja diulangi. Tapi komunikasinya dengan teman-teman atau teman-teman kelompok baik di kampus dan organisasi tetap berjalan ya. Mbak Mauli tetap memberitahukan kalau seharusnya teman-teman mendorong seperti yang Mbak Mauli tadi ya masalahnya. Kemudian Mbak Mauli berarti sudah tahu bagaimana menghadapi teman-temannya yang susah untuk berpartisipasi, susah untuk menjalankan tugasnya. Apa harapan Mbak Mauli ke depannya mungkin untuk Mbak Mauli sendiri terkait masalah ini, harapan atau tujuan Mbak Mauli supaya masalah ini terus berlarut, harapan untuk Mbak Mauli atau mungkin harapan untuk teman-temannya? Untuk harapan saya sendiri ya, karena ini juga untuk keberlanjutan ke depannya. Kalau untuk dari teman-teman kelas saya sendiri ya, harapan saya semoga mereka bisa tertutup pintu hatinya ya, supaya mereka bisa lebih aware sama diri mereka sendiri ya. Karena ini kita juga udah sampai dengan penghujung semester. Semoga mereka bisa lebih fokus melihat kepribadiannya. Kalau misal ini memang tugas yang harus mereka jalankan, ya tanggung jawabnya itu silahkan dikerjakan begitu. Jangan
jangan kasih tumpuan itu cukup ke satu orang aja, oh dia bisa, biarin aja dia yang kerjain, jangan kayak gitu, karena itu juga jadi salah satu latihan lah buat mereka buat menyusun proposal penelitiannya biar lebih perfect gitu kan. Itu sih harapan saya, semoga teman-teman saya bisa lebih lebih sih namanya lebih sadar lah kalau yang teman-teman kelas. Tapi kalau yang teman-teman organisasi mungkin kita perlu melakukan evaluasi bersama ya. Ini juga udah mau masuk bulan kemarin udah sempat kita evaluasi bulan ya, tapi mungkin kita perlu melakukan evaluasi bersama khusus untuk divisi Menkominfo itu sendiri agar kita lebih tahu anggota dan juga pengurus-pengurus mereka sibuknya di mana atau masalah kewalahan dan lain sebagainya itu di sisi apa saja, biar saya juga sebagai pengurus inti itu tahu gitu anggota saya masalahnya gimana sih, biar nanti kedepannya itu lebih perfect lah dalam melakukan tugas. Harapan untuk Mbak Mauli sendiri supaya tetap tetap maju lah, tetap bisa melanjutkan, tetap bisa bertahan di dalam situasi itu, untuk tujuannya. Saya harapan saya pribadi semoga saya bisa menjalankan serta melaksanakan tugas yang ada dengan sekuat tenaga ya pastinya, karena ini aja udah berasa kayak capek banget, tapi semoga saya bisa tabah dalam menjalankan tugas yang ada, dan juga mungkin saya harapan untuk tujuan ya, semoga besok saya juga lebih care sama diri sendiri, karena gara-gara tugas-tugas ini juga saya jadi lebih sering begadang dan juga jarang tidur. Itu kan mempengaruhi faktor produktivitas saya kan. Jadi saya harus lebih care sama diri sendiri juga, baru care kepada orang lain. Jadi Mbak Mauli ingin mungkin lebih fokus saja ke diri sendiri supaya bisa lebih maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mungkin memang dalam menjalani tugas itu mungkin jenuhnya juga karena Mbak Mauli capek dan mungkin memang perlu istirahat, dan memang benar kata Mbak Mauli, kalau kita fokus ke diri kita itu juga bisa menjadi sebuah rehat rehat sejenak untuk istirahat dari rutinitas yang membuat jenuh, dari orang-orang yang memang kita rasa cukup membuat lelah. Mungkin Mbak Mauli mungkin saja ya, gimana Mbak Mauli, mungkin ada yang mau diceritakan lagi atau kesukaan atau mungkin sudah plong? Sudah itu aja. Dari segi keseharian saya begini di kampus organisasi. Itu aja kalau tidak ada ya. Itu aja Mbak Mauli, terima kasih, saya apresiasi sekali Mbak Mauli sudah mau bercerita, mau mengungkapkan perasaannya, kejenuhan dan segala macam. Saya sangat apresiasi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kedepannya tujuan-tujuan Mbak Mauli, kemudian harapan-harapan Mbak Mauli bisa terlaksana, terwujud dengan lancar. Amin. Mungkin cukup ya Mbak Mauli sampai di sini pertemuan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.